Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya. Strategi menit akhir katanya pengumuman capres-cawapres antara Ganjar dan Prabowo. Wow, ini menarik begitu kan ya. Apakah menit-menit akhir ya, apakah Prabowo yang menjadi wakil atau Pak Ganjar yang menjadi wakil begitu kan ya. Kita lihat saja potensi-potensi ini begitu kan. Di menit akhir sudah kebaca sebenarnya begitu kan ya, bahwa sekarang ini mengapa dari Pak Prabowo belum ya mendeklarasikan cawapresnya ya. Terus kemudian Pak Ganjar belum mendeklarasikan cawapresnya. Kalau kira-kira begitu ya, dari komunikasi mereka kalau tidak menemukan titik temu maka ya pada akhirnya mungkin alternatif kedua begitu kan ya. Mungkin di istana lagi ada perdebatan-perdebatan yang luar biasa. Kamu ngalah aja, kira-kira seperti itu begitu ya. Kamu jadi cawapres, kamu capres gimana? Tidak setuju Pak. Kamu capres, ini cawapres. Saya setuju Pak. Ya pada akhirnya mungkin ya dengan leluasa itu begitu kan. Siapa sosok yang seharusnya mendampingi Pak Ganjar dan Pak Prabowo begitu. Wallahualam begitu. Tapi gerak-gerinya di menit-menit akhir sih begitu kan ya. Katanya ada ya Ganjar dan Prabowo. Ya kita lihat saja begitu komentar-komentar di Iwan Fals begitu ya. Kalau lihat ini naga-naganya begitu bisa kejadian nih katanya ya. Amin, nggak ganteng ya, nggak gentar bang, wajib ada perubahan katanya begitu ya. Prabowo maunya si rambut putih yang jadi wakilnya. Bisa jadi bang, sebab mereka belum ya ada judul katanya begitu ya. Kita tunggu saja, masih jomblo mereka begitu ya. Bergabung jadi apa ini ya? Bisa jadi bang, tapi nanti gantian jadi presiden sebulan sekali. Bisa saja Pak, menurut saya pribadi Pak Ganjar akan mengalah begitu ya. Kalau memang ini benar-benar diduetkan begitu ya. Kalau yang pengen ada perubahan di Indonesia, ya nggak bakal pilih Ganjar atau Prabowo, katanya begitu. Mau diduetkan dengan Prabowo, begitu kan? Ya Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo tetap kalah. Karena yang diuntungkan tetaplah Anies Baswedan. Mengapa saya katakan seperti itu, begitu kan? Justru konsistensi dari sebuah partai yang setelah dideklarasikan ternyata kalau memang benar terjadi omong kosong begitu kan. Bisa saja seperti itu karena ini politik dinamis, tidak ada yang menentu walaupun dideklarasikan masih belum tentu menjadi capres mereka begitu kan ya. Selama masih ya belum ada pendaftaran ke KPU. Saya kira seperti itu begitu. Karena lihat saja kata-kata Pak Jokowi pasti ada kejutan-kejutan yang luar biasa ya. Entah ini ada kejutan bahwa Prabowo menjadi wakil atau siapa begitu ya. Yang pasti kejadian mah tanggal 7 Pak ya. Sulit membayangkan juga tak mudah katanya. Prabowo Ganjar ya Prabowo House Presiden ya. Bahkan ya Ganjar hanya untuk menyelamatkan PDIP. Bisa saja begitu. Hashtag Anies Muhaimin. Kalau sampai kejadian sama menyerahkan negara ini kepada Anies Imin. Wow luar biasa katanya ya. Ini komentar-komentar netizen loh begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra. Tetapi kita lihat saja di nyatanya di masyarakat apakah ingin begitu kan ya. Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo begitu. Kita lihat saja nanti begitu ya. Semoga Bang Iwan biar kayak di Amerika aja, Demokrat versus Republika. Ini komentar-komentar netizen. Tapi bagi kami adalah sah-sah aja sebenarnya. Mau digabungkan dengan siapapun ya, Anies Baswedan dengan Caimin tidak pernah gentar sedikit pun. Mengapa? Karena dukungan-dukungan mereka sudah masif di lapangan. Masyarakat sudah membukakan pintu kepada Anies Caimin begitu kan. Satu-satunya untuk mengalahkan Anies Caimin katanya bagaimana KPU harus diawasi kita bersama begitu ya. Iya, kita tunggu saja begitu kan. Karena pada hakikatnya nanti kan ada hitungan cepat begitu kan ya. Hitungan cepat di situ begitu pasti dari relawan-relawan Anies Baswedan pasti punya hitungan tersendiri di situ begitu kan ya. Bahkan A1 ya, form A1 di situ ya jangan sampai ya diberikan dengan yang aneh-aneh begitu kan ya. Karena demi kepentingan bangsa dan negara juga di satu sisi. Tapi melihat dari hal ini saya kira ya bisa juga begitu kan apa yang disampaikan selama ini beredar bahwa ada sih katanya begitu kan yang sudah mengurus SKCK menjadi wakil presiden. Apakah ini begitu kan? Wallahu a'lam begitu ya. Strategi menit akhir pengumuman cawapres Ganjar dan Prabowo katanya begitu ya. Bahkan dua bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum juga menentukan bakal calon wakil presiden meskipun pendaftaran ke KPU tinggal 3 minggu lagi. Sejumlah pengamat menilai kebutuhan koalisi koalisi jadi penyebab belum ada pengumumannya menjadi cawapres ya. Lalu siapa cawapres mereka begitu?
Sejauh ini ada 3 poros menuju Pilpres di 2024. Koalisi Prabowo Subianto meliputi Partai Gerindra, Partai PAN, ya, PBB, bahkan Partai Gelora dan Partai Demokrat. Koalisi Ganjar berisi PDP, P3, dan Partai Hanura dan Partai Perindo. Adapun poros Anies terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Di satu sisi dari 3 poros itu baru Anies Baswedan yang memiliki cawapres, ya. Dia menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin. Di satu sisi adapun Prabowo baru sekedar dikaitkan dengan nama-nama seperti Erick Thohir, Khofifah Indra Parawansa, Yeni Wahid, Airlangga Hartarto hingga Gibran Raka Buming Raka. Nama terakhir ini masih menunggu hasil uji materi di MK terkait ucapan capres-cawapres de pemilu. Ya, inilah pada hakikatnya orang-orang di luar sana akan tahu begitu kan siapa sebenarnya yang haus kekuasaan begitu kan ya. Siapa yang sebenarnya pro terhadap rakyat begitu. Orang akan melihat itu begitu kan. Tetapi kita lihat saja bagaimana realitas di masyarakat. Apakah Pak Prabowo Ganjar walaupun surveinya tinggi apakah diminati oleh masyarakat? Kan begitu pertanyaannya begitu. Dan sekarang faktanya ketika Anies ke Makassar banyak yang panik di situ mereka. Wah, kok bisa Anies disambut luar biasa di situ? Pastinya seperti itu begitu kan. Karena politik kita itu dinamis, tidak menentu di situ begitu. Yang apa yang terjadi? Wallahu alam begitu kan. Kita tunggu saja begitu ya. Bahkan di satu sisi mengatakan bahwa sementara itu Ganjar baru sebatas dipasang-pasangkan dengan nama-nama seperti Sandiaga Uno, Mahfud MD, Khofifah, dan Andika Perkasa. Di tengah kosongnya kursi cawapres Prabowo dan Ganjar muncul isu ya peleburan poros ya. Ada isu yang menyebutkan ya gelaran Pilpres nanti hanya diikuti 2 kandidat presiden. Ketua DPP PDP Jarod Saiful Hidayat menilai wacana itu bisa saja terjadi begitu dia melihat koalisi ya potensi koalisi Anies melebur ke 2 poros lainnya. Bisa 3 poros, bisa 2 poros, bisa saja ya Pak Ganjar nanti bersaing dengan Pak Prabowo. Kalau misalkan PKB berubah pikiran maka bisa juga tetap 3 poros ujar Jarod. Tidak mungkinlah PKB dirayu keluar di situ begitu ya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya sekarang coba bayangkan. PKB bagaimana begitu ya dirayu untuk keluar. Di berbagai cara dilakukan mereka begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Lihat saja di sebuah realitas dan perkembangannya bahwa ya PKB semakin solid dengan Anies Caimin begitu. Saya kira tidak mungkin mengkhianati proses setelah deklarasi ini begitu kan ya. Karena pada hakikatnya sudah minta doa restu dengan masyarakat, terus kemudian Prabowo lalu kemudian ya digoda untuk keluar dari koalisi Anies begitu kan. Sayang 1000 sayang begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini koalisi dari Anies Caimin ini sangat menentukan dan potensi sangat luar biasa. Dan ini yang menjadi panik mereka begitu, lawan-lawan Anies Baswedan begitu ya. Lawan-lawan Caimin mereka seperti ya mungkin Pak Ganjar, Pak Prabowo, pendukung-pendukung mereka begitu. Karena belum sampai hari ini menemukan titik temu siapa wakil dari Pak Ganjar dan Prabowo. Dan apa yang terjadi? Mau diduetkan dengan ambisi untuk mengalahkan Anies Baswedan. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini ya, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.